Bapak Ibu, remaja pemuda dimanapun saudara berada, mari kita berdoa sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang senantiasa berbicara kepada kami melalui firman-Mu, memberitahukan kehendak Tuhan kepada kami, agar sebagai anak-anak-Mu, kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam rangka kami menggarami dunia ini dengan hal-hal yang baik. Tolonglah kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Hakim-Hakim pasal 5 ayat 11. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memberi tema atas bacaan ini adalah mendendangkan perbuatan Tuhan yang baik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kisah ini sebetulnya merupakan penggalan dari nyanyian Deborah. Siapa itu Deborah? Deborah adalah seorang nabiah. Kalau laki-laki nabi, kalau perempuan nabiah. Nabiah atau nabi tugasnya adalah menyampaikan firman Tuhan yang berisi kehendak Tuhan. Artinya hal-hal yang Tuhan ingin dilakukan oleh umatnya dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya menurut Tuhan. Nah, Deborah ini selain nabiah, dia juga adalah seorang hakim. Seorang hakim Israel itu merupakan pemimpin Israel. Jadi dia memimpin Israel sebagai hakim. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara umat, menyelesaikan perkara-perkara rakyat Israel. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi setiap hari Deborah duduk di suatu tempat. Di sini dibicarakan ya, di pasal yang keempat disampaikan, Bapak Ibu baca di rumah. Nah, di situ disampaikan bahwa ketika Deborah sudah ada di posisinya, nanti rakyat datang menyampaikan perkara-perkara mereka, lalu Deborah memutuskan perkara-perkaranya. Itu pemimpin Israel. Nah, suatu saat Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel berhadapan dengan seorang panglima bernama Sisera. Ini musuh Israel. Dan kuat sekali. Bertahun-tahun, selama 20 tahun bangsa Israel ini selalu kalah dari Sisera ini karena dia sangat jago perang. Nah, suatu saat di waktu yang Tuhan tentukan melalui Deborah, Tuhan memimpin peperangan dengan melibatkan Barak. Ada Deborah dan ada Barak, dua orang ini ya Bapak Ibu yang berperang untuk melawan Panglima Sisera. Dan mereka menang. Setelah mereka menang itulah Deborah membuat puisinya. Lalu puisinya ini menjadi nyanyian. Nyanyian ini berfokus kepada pujian kepada Tuhan. Karena apa? Karena Deborah meyakini bahwa kemenangan mereka itu bukan karena kekuatan Deborah, bukan karena kekuatan Barak, bukan karena kekuatan yang lain-lainnya, bukan kekuatan manusia. Tapi melalui pujian ini dia mau menyatakan bahwa kemenangan itu adalah karena Tuhan, karena kekuatan Tuhan, karena berkat dari Tuhan. Jadi kemenangan, hal-hal baik, berkat itu diakui sebagai datang dari Tuhan, diimani datang dari Tuhan, dan itu diakui di depan banyak orang. Jadi kemenangan Deborah dan Barak ini itu diakui sebagai pemberian Tuhan. Menarik sekali menurut saya. Deborah tidak tergiur untuk meninggikan dirinya, juga meninggikan sesamanya atau manusia.
Dia langsung bikin puisi, bikin nyanyian gitu, bahwa yang membuat mereka menang ini adalah Tuhan sendiri. Saya mengamati Bapak Ibu, juga saya mengamati diri sendiri ya Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang tergoda untuk meninggikan diri sendiri. Hal-hal baik yang terjadi, bukan Tuhan yang kita tinggikan yang pertama-tama, bukan Tuhan yang kita pandang pertama-tama, tapi kita merasa bahwa ada jasa kita, ada peran kita. Ya betul, ada peran Deborah, ada peran Barak. Tapi itu kan cuma alat. Ada peran kita, ada peran sesama kita, tetapi kan cuma alat. Yang paling utama itu adalah Tuhan. Jadi melalui kisah ini mari kita mewaspadai diri kita, mengendalikan diri kita untuk meninggikan diri dan meninggikan sesama ketika hal-hal baik terjadi di dalam hidup kita dan hidup orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya pilih ayat 11? Ayat 11 ini menjadi tekanan. Deborah mengatakan di tempat-tempat penimba air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Di tempat-tempat penimbaan air ini kan bisa kita terjemahkan sebagai sumur ya Bapak Ibu ya. Tempat-tempat sumber mata air lah. Entah sumur, entah oase, tempat di mana mata air ada seperti sungai atau danau kecil gitu ya. Itu tempat mata air keluar. Di tempat-tempat ini merupakan tempat-tempat umum karena tempat orang datang ambil air. Saya juga ingat dulu ya, masih kecil juga kita nimba air di sumur-sumur di tempat-tempat mata air. Nah, di sanalah orang bercerita, mendendangkan, menyanyikan, itu artinya menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Itu zaman dulu ya Bapak Ibu, di desa, dusun, orang itu belum ada ledeng ya, jadi masih ada sumur-sumur, kecenderungan masyarakat desa pergi ambil air di sana. Di situ tempat pertemuan. Tapi di tempat pertemuan ini sambil ambil air, timba air, mungkin cuci baju, mungkin ada juga yang cuci muka, sikat gigi, mandi barangkali gitu ya Bapak Ibu. Di sana mereka saling bercerita. Tapi ceritanya tuh bukan rumpi tentang sesama, tapi rumpi tentang Tuhan. Bicara tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, kalau kita sekarang bagaimana Bapak Ibu? Kita nggak timba air lagi di sumur. Karena air di tempat rumah kita lancar ya, ada ledeng, ada pam dan seterusnya, atau bikin sumur sendiri. Tapi kan kita sekarang suka janji-janjian makan di tempat-tempat umum gitu ya Bapak Ibu, ada perjumpaan kita dengan sesama. Apa yang kita perkatakan di sana, apa yang kita dendangkan, apa yang kita nyanyikan Bapak Ibu di tempat-tempat pertemuan kita. Apakah kita menceritakan kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, atau kita menceritakan kebesaran kita, kehebatan kita, bahkan mungkin bicara hal-hal yang tidak baik lainnya. Mari sebagai murid Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan untuk mewaspadai diri. Jangan tergoda untuk meninggikan diri dan juga jangan tergoda meninggikan sesama. Tetapi mari kita perkatakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita akui bahwa semua yang baik, yang hebat itu sebetulnya datang dari Tuhan. Peranan kita ada, tapi tidak usah dibesar-besarkan. Karena yang penting adalah bagaimana Tuhan kita tinggikan dalam kehidupan kita. Jadi kontrol juga ya Bapak Ibu ya, lidah kita, mulut kita, mulai dari hati dan pikiran kita. Kalaupun kalau kita mau berbicara, mari Tuhan yang kita utamakan, jangan terselip di sana secara sembunyi atau terang-terangan, kita mau meninggikan diri. Bapak Ibu, Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengenal kami, tolonglah kami agar kami mampu mengendalikan diri kami, mengontrol hati pikiran kami dan perkataan kami. Jangan kami tergoda untuk meninggikan diri dan meninggikan sesama kami manusia. Tetapi satu-satu yang kami tinggikan dan yang kami perkatakan adalah kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan yang telah berkuasa atas hidup kami, keluarga kami, negara kami, Tuhan. Kiranya itulah yang kami ingat senantiasa dan yang kami nanti ceritakan, dendangkan, nyanyikan di antara kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.